Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Endang, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Agribisnis, bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian, UPBJJ Palembang semester 4. Praktek yang akan saya lakukan pada minggu ini ialah praktek manajemen unit 1. Di sini saya akan mewawancarai salah satu anggota kelompok tani di Desa Sukajadi atau Tenggaluhan, Kecamatan Depo Tengah, Kelurahan Pelangpenidai, Kota Pagar Alam. Di sini saya sudah bersama Bapak Yanto. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Di sini saya akan mewawancarai pada Bapak Yanto. Baiklah, saya akan memulai wawancara kepada Bapak Yanto. Di sini Bapak menanam kopi jenis apa? Yang saat ini kami tanam ini jenis kopi Robusta. Kopi Robusta. Terus Bapak selain menanam kopi, menanam apa saja? Selain menanam kopi, kita kebetulan ini untuk di pinggiran batas ini kita tanam kayu sebagai pelindung. Selain itu naungan, pohon naungan. Jadi kita tanam jenis bambang untuk di pinggir batas. Kira-kira luas lahan Bapak ini berapa, Pak? Luas lahan saya ini lebih kurang setengah hektar. 5.000 meter. Untuk penanaman sampai panen itu membutuhkan waktu berapa tahun ya, Pak? Untuk penanaman baru ya, ini kita butuh waktu dari mulai pembersihan lahan sampai ke masa panen itu 3 tahun. 3 tahun. Kalau untuk lahannya ini, lahan sendiri atau sewa lahan, Pak? Alhamdulillah untuk saat ini kita punya sendiri. Kalau boleh tahu, penghasilan Bapak setiap penjualan kopi itu berapa ya, Pak? Kalau setiap penjualan kopi itu relatif tergantung dengan masa petik kopinya. Kalau di awal-awal ini kita paling 100 kilo. Kalau sudah tahap kedua ketiga baru agak lumayan. Kalau untuk bibitnya ini beli atau membuat bibit sendiri ya, Pak? Kebetulan ini kita pakai jenis pandi ya, klon pandi sama klon curup, ditambah lagi klon jember. Ini alhamdulillah kita istilahnya kerjasama dengan petani yang lain, cukup dengan dibayar senyum ya. Oke. Kalau boleh tahu untuk modalnya itu apakah Bapak meminjam bank atau modal sendiri ya, Pak? Kita namanya ini berusaha sendiri. Jadi kalau pinjam bank kita sulit pengembaliannya, susah. Kalau untuk modalnya itu berapa ya, Pak? Kalau modalnya kalau kita dari awal ini per hektarnya itu lebih kurang 4 juta. Itu dari awal pembersihan. Ini sampai ke masa tanam. Kemudian selanjutnya mungkin pembersihan gulma itu kita lebih sering mandiri, jadi nggak pakai modal lagi. Kalau untuk pajak lahan itu per tahun atau per bulan, Pak? Per tahun. Oh, per tahun. Kalau per tahunnya itu berapa ya, Pak? Kisaran 60 sampai 70 ribu. Kalau untuk perawatan kebun kopi itu gimana ya, Pak? Perawatan. Ini perawatan kebetulan kita sudah
melakukan sambung pucuk ya. Jadi untuk ya ini contohnya, ini yang sudah kita sambung pucuk, nanti kira-kira umuran 1 tahun ini tunas ini kita seleksi, karena tunas yang tumbuh di sini tidak semuanya akan membutuhkan buah. Jadi nanti kalau seperti ini adalah tunas cacing. Ini tunas cacing, tunas yang akan mengganggu buah yang ada ini. Jadi ini kita buang supaya tidak mengganggu. Biasanya ini kebetulan ini sudah saya bersihkan, dia tumbuh di sini. Apa namanya, tunas apa ya? Tunas rambut. Nah, di sini kan yang kalau kita bisa stek yang bagus dengan bibit yang bagus, namanya tunas raja. Jadi dia akan menghasilkan maksimal itu 4 ranting dahan ini tumbuhnya seperti ini. Ini kebetulan saya sudah pakai yang tunas raja, jadi dia tumbuhnya cuma 3 ranting. Insya Allah nanti setelah dia umur lebih kurang 8 bulan, dia akan tumbuh lagi di sini ranting-ranting baru atau sayapnya. Kalau bahasa Jember Bersema ini nyirip. Nah ini dia. Ini saja udah mulai tumbuh, ini udah kelihatan matanya yang akan tumbuh di sini. Jadi per batang ini kalau kita sudah siapkan dengan bagus bibitnya, dengan metode yang sudah pernah kita pelajari, jadi per dahan ini kita cukup butuh lebih kurang 4 ranting. 4 ranting nanti biasanya siripnya itu akan tumbuh lebih kurang 5 sampai 6 ranting. Jadi kalau katakanlah 5 dikali 3 15. Jadi untuk tahap pertama kita sudah cukup. Persiapan itu di awal-awal tahun itu kita sudah siap bisa targetkan di bawah 1 kg. Tetapi ketika dia umur lebih dari 1 tahun, otomatis ini nantinya akan berkembang lagi siripnya. Jadi menurut ilmu yang kita pelajari bersama rekan-rekan yang lain itu ada metode atau prinsip yang pernah diajarkan. Jadi kita siapkan dalam 1 batang ini lebih kurang 4 atau 5 tunas raja. Jadi bisa ditargetkan untuk pencapaian 1 kg kopi itu dihasilkan dari lebih kurang 5.000 biji kopi kering. Jadi 5.000 biji kopi kering itu dihasilkan dari lebih kurang 18 ranting kopi dengan minimal itu 7 dompol. Nah ini 7 gugus. Ini per gugusnya itu usahakan maksimal minimal 20 buah. Jadi dengan 20 buah dalam 1 ranting itu ada minimal 7 dompol. Kemudian jumlah rantingnya ini kita siapkan minimal 18 ranting. Nah insya Allah nantinya ke depan pada saat panen kita bisa targetkan per batang itu 1 kg. Oke, seperti itu. Pupuk organik atau non organik ya Pak? Bagi petani yang ini macam-macam, ini sesuai dengan metode dari petani itu lain-lain. Ada yang senang dengan organik, ada yang senang dengan non organik. Jadi kebetulan untuk saat ini kita pakai yang non organik, jadi pupuk kimia. Oh, iya. Kalau memakai pupuk non organik, memakai pupuk jenis apa ya Pak? Kalau di pagar alam umumnya
non organik ini yang lebih fleksibel. Mereka biasa pakai sekam atau dedak kopi. Jadi keunggulan dari dedak kopi itu dia tidak akan mempengaruhi kepada batang ketika kita tidak melakukan pemupukan tersebut. Jadi waktu pemupukan juga panjang. Untuk pemupukan non organik ini dari sekam atau dedak kopi itu cukup satu kali dalam umur 2 tahun. Kalau untuk dedak kopi itu membeli atau menghasilkan dari kopi Bapak sendiri? 50% kita ambil dari hasil kebun kita, kemudian yang 50%-nya kita beli. Kalau untuk pembeliannya itu berapa ya Pak? Per karung atau per kilo? Untuk pembelian dedak kopi sendiri di sini semakin hari semakin meningkat. Kalau dulu masih murah, kalau sekarang ini sampai ke lokasi lebih kurang 12.000 per karung. Per 1 karung. Kalau untuk pembasmihan hama, biasanya Bapak memakai racun jenis apa? Saya untuk pembersihan hama menggunakan pestisida jenis kontak. Nah, itu dia tidak terlalu berpengaruh kepada tanaman. Kalau untuk per liternya itu berapa ya Pak? Per liternya itu juga macam-macam, ada yang bagus, ada yang sedang. Kebetulan saya menggunakan jenis Sentason. Itu racun kontak dengan harga Rp28.000. Kira-kira ini membutuhkan bantuan tenaga kerja yang ikut di sini, Pak? Benar. Ini kita butuh bantuan tenaga kerja ketika saat panen. Nah, saat panen, karena ini kan seperti ini sudah ada yang merah, tetapi belum saya petik karena dia belum mencapai 30% matangnya. Jadi nanti ketika 30% dia matangnya udah merata, maka saya ajak tenaga kerja. Kalau untuk upahnya itu per orang berapa ya Pak? Untuk kisaran di tahun ini, kebetulan kemarin saya kerja ke teman saya dibayar 75.000 per hari. Baiklah Pak, itu saja wawancara pada hari ini. Iya. Terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.